Selamat siang teman-teman. Kembali lagi sama saya Pak Rino. Kali ini kita akan membahas pertunjukan tradisional ya. Sudah di share di grup yang ada Pak Reno-nya, di grup WhatsApp maksudnya. Pertunjukan tradisional kali ini yang akan dibahas adalah spesifik pertunjukan jadilan. Pertunjukan jadilan ini ada beberapa macam ya, ada banyak macam ya, terkhusus di Jawa. Ini sangat marak sekali di Jawa, di Pulau Jawa maksudnya. Meskipun di pulau-pulau yang lain juga ada dengan genre yang bermacam-macam, tapi kali ini kita akan spesifik membahas pertunjukan jadilan di Pulau Jawa. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Berdoa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman dengan pemeluk agama lain, silahkan menyesuaikan diri. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Ya Bapak, terima kasih atas berkamu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat, dan berkatilah kami yang akan mempelajari pelajaran di pada hari ini, sehingga kami dapat menerima materi dengan baik dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, langsung saja kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Diperhatikan baik-baik teman-teman. Tapi sayangnya video kali ini memiliki resolusi yang lumayan buruk ya teman-teman ya. Mohon di toleransi. Kita akan skip bagian ini. Nah, sebelumnya penayangan video ini berkaitan dengan tugas yang akan Bapak sampaikan kepada teman-teman sekalian, yaitu berupa pengamatan dari video yang ditayangkan. Video tersebut kan mengandung sebuah aktivitas ya, apapun itu bentuk aktivitasnya atau keadaan tertentu. Dengan konteks tersebut, teman-teman diharapkan dapat mendeskripsikan keadaan tersebut yang ada dalam video, begitu ya. Nah, kesempatan ini saya akan memberi contoh dengan membahas dengan membuat sebuah deskripsi berdasarkan video tersebut. Kita mulai lagi ya. Nah, dari keadaan yang sangat sederhana sekalipun, misalnya seperti tayangan video tadi, dapat membuat sebuah deskripsi. Contohnya misalnya ya, seorang menyanyi dengan menggunakan sorjan berwarna emas misalnya, itu kan sudah menjadi salah satu sebuah kalimat. Teman-teman pada kali ini fokus untuk membuat kalimat-kalimat sederhana semacam itu ya. Mungkin teman-teman lebih fokus untuk menangkap apapun itu yang ada dalam video, berfokus untuk membuat sebuah kalimat sederhana saja, seperti yang sudah pertemuan yang lalu, bahwa sebuah kalimat mengandung struktur yaitu klausa ya, membuat kalimat berklausa mengenai tayangan video yang sudah Bapak tayangkan. Itu contoh pertama tadi, kalimat satu pertama tadi ya. Kita lanjutkan. Mungkin kita skip ke bagian yang lain karena kita membutuhkan konteks yang berbeda ya. Misalnya ini. Nah, perhatikan ini. Itu ya. Membuat kalimat lagi dari sebuah konteks tersebut. Misalnya instrumen apa yang digunakan? Yang digunakan adalah tamborin.
Seorang pemain dengan menggunakan pakaian hitam sedang memukul tamborin. Itu kan menjadi sebuah kalimat ya, sudah ya? Paham maksudnya? Begitu. Perlu contoh lagi? Saya kira cukup ya. Selanjutnya, teman-teman diharapkan menayangkan, saya bapak tayangan saja langsung dengan durasi kira-kira 5 menit ya. Atau saya pilihkan scene-nya saja ya. Ini misalnya, saya pilihkan scene yang ini. Sebentar. Ini ya. Ini. Sudah diperhatikan baik-baik ya. Berikutnya ada soal. Sebentar. Nah, ini contoh soal berupa isian kata. Ini pilihan jawabannya sudah disediakan ya. Tugas teman-teman memilih salah satu kata untuk diletakkan pada bagian rumpang. Tugas teman-teman itu memilih kata yang tepat. Misalnya, pertama, penari celeng bla 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 dengan penari jarang kepang yang berjumlah 6 orang. Teman-teman memilih kira-kira kata yang tepat itu kata yang mana? Apakah menari, apakah bertarung, mengiringi, mengepung, mencabuki. Seperti itu. Baik, saya akan memberikan waktu kira-kira 10 menit. Apakah cukup? Saya kira cukup ya. Baik, dipersilakan. Halo. Ya. Apakah sudah selesai? Saya kira sudah ya. Selanjutnya, nah ini dia pembahasannya. Kita bahas satu persatu dalam per kalimat ya. Kalimat pertama, penari celeng. Kata yang tepat adalah bertarung. Penari celeng bertarung dengan penari jarang kepang yang jumlah 6 orang. Nah, pilihannya tadi apa misalnya? Penari celeng misalnya diisi dengan kalimat yang lain ya, yang mungkin kira-kira mendekati tetapi kurang tepat. Misalnya, penari celeng mengelilingi dengan penari jarang kepang yang berjumlah 6 orang. Nah, kata mengelilingi ini tidak cocok dengan konteks berikutnya, yaitu penari jarang kepang yang berjumlah 6 orang. Apalagi ditambah dengan kata dengan di bagian ini ya, mengelilingi dan dilanjutkan dengan, itu kan sepertinya sangat ganjil didengar gitu ya. Selanjutnya kalimat kedua. Setelah itu
penari jarang kepang mengelilingi penari celeng yang berada di tengah-tengah mereka. Kita coba isi dengan kata yang lain yang mungkin terdengar relatif benar ya. Misalnya, setelah itu penari jarang kepang mencambuki, misalnya mencambuki penari celeng yang berada di tengah-tengah mereka. Ini terdengar sangat normal ya kalimatnya, tetapi apakah konteksnya cocok dengan yang ditayangkan? Begitu. Itu apa fungsinya teman-teman dalam memperhatikan videonya. Teman-teman harus sangat jeli dalam memperhatikan videonya sehingga teman-teman bisa menciptakan kalimat yang baik sesuai dengan konteks tersebut. Baik, begitu ya. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ini konteksnya sama, jaranan atau jadilan, yang istilah yang saya gunakan dalam pertemuan kali ini. Teman-teman diberi tugas untuk membuat 10 kalimat. Tidak harus urut kronologisnya ya. Kalau ini kan urut karena saya memikirkan ini merupakan pengalaman pertama teman-teman mengerjakan soal seperti ini. Diurutkan secara kronologis karena memudahkan teman-teman untuk mengerjakannya. Yang pertama mereka baru, yang kedua mereka mengelilingi, yang selanjutnya mereka menari bersama, yang selanjutnya mencambuki, bla 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 begitu. Nah, kali ini teman-teman tidak perlu dituntut untuk secara urut memberikan gambaran kalimat yang sesuai dengan konteks, karena mungkin teman-teman masih merasa kesulitan ya untuk membuat suatu urutan kronologis. Teman-teman hanya diberi tugas untuk memberikan kalimat yang sesuai dengan konteks yang ada dalam video ini. Begitu. Baik, kalau dirasa cukup pertemuan kali ini saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa.